Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, selamat datang di channel aku, Ulfa Bestari. Jadi pagi ini aku akan on the way ke kampus karena aku mau presensi. Tadi gak jadi kelas daring karena dosennya lagi sibuk. Dan ini aku juga mau OTW kelas kedua. Jadi aku lagi di depan kosku guys. Santengin terus ya. Bye. Hai guys, jadi pagi ini aku udah nyampe di FIB. Aku udah presensi dan sekarang tinggal mau OTW kelas mata kuliah kedua. A few moments later. Hai, ketemu lagi dengan aku Ulfa Bestari. Jadi sekarang aku lagi ada di kampus Universitas Jember, lebih tepatnya di depan perpustakaan Fakultas Ilmu Budaya atau ruang baca. Karena aku baru selesai kelas, jadi aku nggak pulang dulu. Karena aku juga gabut ya, daripada di kos kita tidur gitu kan, mendingan di sini bikin vlog. Nah, di video kali ini aku pengen sharing-sharing santai aja ya, tapi tentang sesuatu yang berada di sekitar kita, yaitu bahasa dan budaya. Nah, berhubung bahasa yang menemaniku sejak kecil itu adalah bahasa Indonesia dan Madura, jadi kali ini aku mau membahas tentang Madura. Jadi aku mau membahas tentang 5 ungkapan tradisional bahasa Madura yang mirip peribahasa. Nah, tentunya kelima ungkapan ini memiliki makna yang berbeda-beda. Dan makna ini tuh sangat dalam banget, jelek gitu. Ini berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Kira-kira apa aja? Pertama, itu ada yang namanya norok hebeng. Apa tuh artinya? Mungkin kalian pernah dengar ya ungkapan ini. Jadi, norok itu artinya ikut-ikutan. Nah, hebeng itu dalam bahasa Madura itu artinya bawang. Jadi arti bahasa Indonesia itu ikut-ikutan bawang. Maksudnya apa tuh? Bawang kok diikutin? Nggak gitu ya guys. Jadi ini mengacu pada seseorang yang jika ada sesuatu tuh tiba-tiba ikut, padahal dia belum mengetahui, dia belum memahami yang dia ikut itu apa gitu. Contohnya misalnya sekarang lagi ada tren statue gitu ya di TikTok. Kamu atau kalian itu juga ikutan bikin gitu. Sekarang lagi viral lah ini kita bikin juga yuk gitu misalnya. Terus kalian ikut, padahal kalian nggak tahu kayak apa sih makna dari statue ini. Kenapa orang tuh kok bikin kayak gini? Terus kok seputar itu kalian belum tahu gitu. Tapi kalian udah ikut duluan gitu. Nah itu namanya norok hebeng. Lainnya juga, misal kayak ada demo nih, contohnya kayak demo kemarin tuh kan tentang ojek online tuh ya. Nah kalian bukan ojek online tapi kalian juga ikut-ikutan gitu. Nah tapi kalian nggak tahu itu kenapa ojek online tuh kok komplain, kenapa kok melakukan demonstrasi. Kalian tuh ikut-ikut doang gitu, biar mungkin kalian dari temennya karena biar seru-seruan gitu ya, kayak gitu ya adik ya. Nah jadi dari ungkapan yang pertama ini dapat kita peroleh makna dan juga dapat kita tiru bahwasanya dalam mengikuti atau akan melakukan sesuatu kita itu harus memikirkan terlebih dahulu. Kita harus istilahnya itu harus memahami dulu itu tentang apa gitu, barulah kita kemudian bisa mengikuti atau menerapkan hal tersebut gitu ya. Selanjutnya, ungkapan yang kedua ini adalah muang tompeng mele buter. Muang itu artinya membuang. Nah, tompeng dalam Madura itu berarti tumpeng. Nasi tumpeng yang kita ketahui adalah nasi yang bentuknya kerucut. Nah, pasti kan banyak tuh nasinya tuh. Nggak kehitung, entah udah berapa ribu nasi, berapa butir gitu. Sedangkan kalau buter itu adalah butir. Nah, nasi sebutir sama nasi setumpeng jelas banyak kemana.
jelas yang banyak yang tumpeng gitu ya. Jadi biasanya ungkapan ini kerap kali digunakan untuk orang yang sedang mencari atau memilih jodoh pasangan hidup gitu ya. Misalnya nih kalian cewek terus ada yang melamar, nah cowoknya ini dia tuh rajin ibadah, khusyuk, terus dia itu ganteng, apalagi dia itu juga pandai. Namun karena cowok ini berasal dari keluarga yang kurang mampu ya, akhirnya ceweknya menolak gitu karena nggak sesuai dengan kriterianya yang kaya gitu. Nah biasanya wanita yang menolak ini biasanya disindir oleh masyarakat Madura dengan ungkapan tersebut. Misalnya, beendo do memang tompung mele butet. Nah, kayak gitu ya. Jadi ungkapan ini tuh mengajarkan kita bahwasanya sebagai manusia kita tuh tidak boleh berlebihan dalam menuntut sesuatu dan menginginkan sesuatu. Kita harus bersyukur yang ada juga. Kita harus mengintrospeksikan diri juga, gitu ya, teman-teman. Kemudian kita juga tidak boleh menilai atau memandang seseorang hanya karena melihat penampilan luarnya aja atau covernya aja. Kemudian ungkapan yang ketiga itu adalah ngal-bengal marde. Ngal-bengal itu artinya berani-berani. Marde seperti yang kita ketahui dalam bahasa Madura itu adalah api yang dihasilkan dari kayu yang dibakar gitu kan, tentunya panas sih rasanya. Nah pasti orang kan nggak mau deket-deket. Kalau dalam ungkapan ini menurutku itu ada dua nilai yang dapat kita petik, nilai positif dan negatif. Nah, nilai negatifnya apa? Biasanya tuh ini ungkapannya digunakan untuk menyindir seseorang aja. Misalnya nih, ada benci kepada si B, tapi si A ini menjelekkan si B melalui si C gitu. Intinya di belakang gitu, nggak langsung ngomong kalau dia tuh benci gitu. Akhirnya si C ini tahu kalau si A ini menjelek-jelekan si B ini tahu kalau si A ini menjelek-jelekan si C. Akhirnya bilang ke dia bengal marde gitu. Nah intinya itu beraninya tuh tanggung-tanggung gitu, nggak totalitas, beraninya cuma belakang doang gitu, mana ada gitu kan. Terus juga misalnya kalau dalam hasil positif itu seseorang kalau mau punya ide untuk bikin usaha cilok. Nah, orang tersebut sudah punya modal tuh buat beli bahan pokoknya. Tinggal kita ya menjalankan aja bisnisnya, tinggal bikin resepnya, terus nyiapkan karyawan, terus pemasaran kayak gitu ya. Cuma orang tersebut itu takut memulai karena dia tuh nggak percaya, dia tuh minder, nggak yakin kalau dia tuh usahanya bakalan sukses gitu. Nah, biasanya ini tuh digunakan pada orang tersebut untuk memotivasi gitu, mendorong orang tersebut supaya beraninya tuh harus totalitas gitu kan. Misalnya dia udah berkecimpung di suatu hal, maka ia harus melanjutkan, ia harus menghadapi, nggak boleh mundur gitu kan, nggak boleh menyerah sebelum apa yang diusahakan dengan maksimal itu menghasilkan perkembangan gitu ya. Jadi ini memiliki dua nilai menurutku. Kalau menurut kalian gimana? Nggak tahu ya, karena memang beda orang tuh beda persepsi. Kemudian ungkapan yang keempat ini adalah yang manyang nyari kelas, lah nyaman nyari melas gitu. Nah yang manyang sendiri itu berarti jenis serangga tawon ya. Kemudian nyareh itu berarti mencari. Kelaras dalam Madura itu artinya daun pisang yang kering gitu ya. Kemudian nyareh melas itu artinya dalam Madura itu susah gitu. Dari hal tersebut tuh malah milih yang susah daripada yang gampang gitu. Nah biasanya ungkapan ini tuh digunakan bagi orang yang sedang mengemban suatu pekerjaan atau profesi. Misalnya nih, sekarang aku udah kerja gitu. Nah aku kerjanya di kantor gitu, yang gajinya udah tetap, terus kerjanya tuh di dalam ruangan ber-AC pula gitu kan. Nah cuman entah kenapa aku tuh merasa bosen gitu ya, kayak boring gitu kan. Akhirnya aku milih buat resign dari pekerjaanku tersebut. Nah kemudian aku melamar pekerjaan, niatanku kan pasti mendapatkan pekerjaan yang lebih bagus lah ya. Tapi nyatanya aku malah mendapatkan pekerjaan yang lebih ribet
dan gajinya tuh malah lebih rendah gitu. Nah, ini ungkapannya dapat disimpulkan bahwa seseorang itu telah dikaruniai sesuatu oleh Tuhan itu harus bersyukur. Kita harus sabar dan kita harus berusaha juga dan berdoa. Memang semua proses itu dimulai dari langkah kecil, lalu naik terus sampai sukses gitu ya. Teman-teman, tetap semangat. Kemudian ungkapan yang terakhir itu adalah lebih bagus pote tolang daripada pote mata. Pote tolang ini bermakna lebih baik aku mati daripada harus menanggung malu gitu. Biasanya ungkapan ini tuh sangat-sangat dipegang oleh masyarakat Madura, karena bagi masyarakat Madura kehormatan dan berharga diri itu adalah hal terpenting gitu, dalam hidupnya. Jadi daripada harus menanggung malu karena aib tersebut gitu, mendingan pilih mati dan tinggal tulangnya aja gitu, daripada harus menyaksikan dan juga merasakan malu tersebut gitu. Nah, ungkapan ini yang paling khas dari Madura gitu ya. Jadi ini adalah simbol dari tubuh pendiriannya orang Madura gitu, sehingga masyarakat Madura itu banyak yang bertanggung jawab. Nah, itulah kelima ungkapan tradisional bahasa Madura yang saat ini masih sering digunakan di daerah Probolinggo, khususnya di wilayah Gending. Gitu. Gimana nih guys, dari ungkapan-ungkapan tadi yang udah aku sebutkan, unik-unik nggak kira-kira? Mungkin kalian memiliki kesan tertentu ya. Mungkin kalian merasa terkadang senyum sendiri karena mungkin relate ya. Atau kita juga merasa perlu untuk berpikir dua kali dalam memahami artinya gitu ya. Nah, sebagai anak rantauan sekaligus mahasiswi yang sedang mendalami dunia sastra, akhirnya aku memahami dan aku menyadari bahwasanya budaya lokal itu nggak hanya butuh untuk dilestarikan aja, tapi kita juga butuh untuk merayakan dan juga menyebarluaskannya kepada khalayak umum, seperti itu. Nah, aku jadi teringat dengan ucapan dari dosenku nih, Ibu Angel. Kebetulan beliau itu pernah bilang waktu kelas, bahasanya kalau bukan kalian yang memperkenalkan budaya kalian sendiri, lalu siapa lagi coba? Nah, kalau kita pikir-pikir, bener ya, mungkin ungkapan ini terdengar sederhana, cuma kalau kita resapi itu benar-benar dalam banget. Kita sebagai generasi muda, generasi bangsa, harapan dari para leluhur itu kita harus bersikap totalitas gitu ya. Kita harus punya jiwa nasionalisme, melanjutkan perjuangan-perjuangan dari para leluhur kita. Nggak usah jauh-jauh deh, dari hal-hal kecil aja. Misalnya nih, kalau kita lagi di rumah bareng keluarga, kita pakailah bahasa atau ungkapan-ungkapan tradisional daerah yang ada di rumah kita gitu. Misal yang suku Jawa ya berarti pakai bahasa Jawa seperti itu. Kemudian kalau kita sedang berbincang santai atau lagi bercanda dengan teman-teman dan sebagainya, itu juga kita bisa gunakan bahasa daerah gitu. Supaya apa? Supaya bahasa daerah itu nggak luntur gitu, nggak hilang dimakan zaman gitu kan. Atau kalau kita lagi gabut misalnya, bisa bikin vlog kecil-kecilan seperti ini gitu ya. Karena semakin kita sering membahasnya, maka semakin dekat pula budaya tersebut terhadap kita gitu. Jadi akan nyatu dengan kita gitu ya teman-teman. Mungkin sekian aja yang dapat aku sampaikan. Oh iya, kalau semisal kalian punya ungkapan tradisional di daerah kalian masing-masing yang unik, kalian bisa tulis di kolom komentar ya. Oke, terima kasih teman-teman sudah bersedia untuk menonton video ini. Semoga vlog receh ini bisa menjadi pemantik untuk kita semua memperkenalkan budaya kita masing-masing. Oke, terima kasih ya teman-teman semuanya. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di vlogku berikutnya.